Khotbah Jumat Agung hari ke-108, 18 April tahun 2025. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, perikop kematian Yesus. Di hari yang ke-108, tanggal 18 April tahun 2025. Khotbah pada Jumat Agung pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41 dengan perikop kematian Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir baik suci terbelah dua, dan dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus muda dan Yohanes serta Salome. Mereka semuanya tidak mengikuti Yesus dan menyalaminya waktu di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tetap mengingat bahwa pedoman kita selama bulan April yaitu dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini menggambarkan transformasi spiritual rohani kita, ya, dari kehidupan lama yang penuh dengan dosa menjadi hidup baru. Itulah yang dinamakan baptisan kudus. Habis gelap, terbitlah terang. Di mana kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, artinya sebagai sumber kehidupan, dan juga dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang mendamaikan manusia dengan Allah. Terciptalah kedamaian dan perdamaian dengan Allah. Dibaptis atas nama Roh Kudus adalah satu-satunya penolong kita, pembimbing kita, dan penghibur kita pada saat Yesus bangkit dan naik ke surga. Maka Roh Kuduslah yang menemani kita selama kita masih hidup sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya, untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Jadi dalam penantian, Roh Kuduslah yang memelihara iman kita dan membantu kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu khotbah dalam Jumat Agung, diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Kematian Yesus. Apa makna daripada perikop ini? Kita lihat. Ayat ini menggambarkan momen yang sangat dramatis ketika Yesus mengalami penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Peristiwa ini sangat-sangat dramatis. Ada korban tanpa dosa, tanpa salah, tapi harus menderita di kayu salib. Itulah kasih agape dari Yesus kepada manusia. Yesus mati dikuasai oleh iblis. Itu menandakan bahwa kita pun sama seperti dia akan mati. Tetapi Yesus kemudian bangkit di hari yang ketiga atas kekuasaan Tuhan. Itulah menjadi role model bagi kita bahwa kita pun seperti Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita menunjukkan bahwa kebangkitan itu menjadi hak daripada semua orang yang dibaptis dan yang percaya kepada Yesus. Bagaimana orang yang tidak dibaptis dan tidak percaya? Ya, kita tidak bisa menentukan. Tapi yang jelas, bagi yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan dan menjadi pewaris kerajaan surga. Life after life, the new of Jerusalem. Artinya, hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Itulah makna daripada perikop ini. Atas kematian Yesus tanpa dosa untuk menyelamatkan manusia. Ada contoh bahwa kita pun tidak perlu lagi ragu, tidak perlu takut kalau kita pun harus menghadapi kematian. Karena Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Apa pesan moral daripada perikop ini? Nah, disinilah mengingatkan kita tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan umat manusia, serta pentingnya menjaga iman di tengah penderitaan. Jadi kita menjaga iman kita, tetap percaya pada Tuhan walaupun kita menderita atau mendapatkan tekanan dari manapun. Ini adalah pesan moral. Artinya penderitaan Yesus itu tidak sia-sia untuk
bagi kita sebagai umat yang telah ditebus dari dosa, yang sudah dibaptis, yang sudah dihidupkan dalam kehidupan baru, supaya kita bisa menjadi hidup kembali setelah selesai tugas kita di dunia dan dibangkitkan oleh Yesus. Itulah pesan moral. Kemudian apa pembelajaran dari peristiwa ini yang harus kita pedomani? Pertama, kita melihat kegelapan yang meliputi bumi pada saat kematian Yesus. Ini mencerminkan kesedihan dan kehilangan yang dirasakan oleh para pengikutnya. Jadi artinya dengan adanya kegelapan meliputi dunia ini dari jam 12 sampai jam 3, ini menggambarkan kesedihan bagi pengikutnya karena Yesus sudah tiada. Yesus sudah mati. Dan di sini kalau kita lihat dalam Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 34. Jadi kegelapan meliputi bumi, dan boleh dikatakan tadi pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus. Dan dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Artinya keilahian dia pada saat itu sudah hilang. Dia murni sebagai manusia, maka dia bisa mati. Jadi orang jangan salah persepsi, Tuhan kok disalib? Jangan lagi. Karena dia pada saat disalib itu, keilahian dia sudah pergi. Karena dia sudah bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi sudah ditinggalkan oleh Allah dia di kayu salib itu. Karena dia harus menderita, mati. Nah, jadi artinya pada saat dia mati, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau dia masih hidup, itu ketuhanannya masih dibawa. Buktinya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tapi pada saat dia di kayu salib, ketuhanan yang berada pada diri Yesus sudah tidak ada lagi. Dia murni sebagai manusia, maka dia bisa disalib. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa itu digantikan. Tidak. Yesus asli disalib. Dan pada saat dia menghadapi maut, dia berseru kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan saya? Artinya dia sudah sendirian dengan jati diri manusianya yang di kayu salib itu, maka bisa mati. Itulah sedikit kita lihat dalam pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua adalah sikap para wanita yang menyaksikan dari jauh menunjukkan keteguhan iman di tengah kesedihan. Jadi dengan sikap para wanita yang menengok atau melihat Yesus dari jarak jauh, itu menunjukkan bahwa kesetiaan dan keteguhan hati mereka dalam iman di tengah kesedihan. Mereka bersedih, tapi mereka hanya bisa melihat-lihat dari jauh dengan sedih. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita ingat, disitulah keteguhan hati daripada perempuan-perempuan itu di dalam iman. Pembelajaran yang ketiga,
kita lihat ya, peristiwa ini mengajarkan kita mengenai arti ketekunan dan kesedihan, meskipun dalam situasi yang paling sulit. Jadi kita bisa melihat ya tentang arti daripada ketekunan dan kesedihan, meskipun dalam situasi yang paling sulit. Ya, contoh perempuan-perempuan itu yang tetap mengikuti dan melihat Yesus dari jauh. Pembelajaran yang keempat, kita diingatkan untuk tetap berpegang pada harapan dan iman kita, serta ya meyakini bahwa setiap kesedihan yang kita alami tidak sia-sia, karena ada tujuan yang lebih besar di dalam rencana Tuhan. Jadi sudah jelas, walaupun Yesus mati, kita sangat sedih, kita sangat berduka, terutama murid-murid. Tetapi di balik itu ada rencana besar dari Tuhan. Kebangkitannya, kekuasaan Tuhan. Dan apabila Yesus tidak bangkit, tidak ada role model bagi kita setelah mati akan bangkit. Dan satu-satunya orang yang bangkit dari antara kubur di dunia ini dari dulu sampai sekarang adalah Yesus. Itulah role model bagi kita. Maka setiap orang sangat rugi apabila tidak percaya dan mengikuti Yesus. Karena Yesus sudah membuktikan kemenangan orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena Dia adalah sebagai role model. Maka kita pun semua, kalau sudah ada contoh, tentu kita semakin menggebu-gebu pengikut Yesus. Jangan menghujat. Jangan. Karena Dia sudah buktikan. Tidak ada manusia manapun mati dan bangkit. Hanya Yesus. Dia bangkit kembali ke ilahian Dia. Waktu Dia disalib, sebentar keilahian Dia pergi. Ya. Maka Dia bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan saya? Dia tahu kalau sudah ditinggalkan oleh Bapa di surga, karena Dia akan mati. Ya. Tapi begitu Dia dikubur, bangkit kembali, keilahiannya kembali. Hanya sementara hilang keilahian Tuhan Yesus dari dirinya. Hanya 3 hari setelah itu kembali dan Dia naik ke surga, ya, bangkit. Itulah pembelajaran yang keempat. Kemudian jangan sampai sia-sia ya kesedihan yang kita alami. Ya, jadi ada rencana yang lebih besar dari Tuhan Allah. Memang kita pasti bersedih. Dan kita bersedih adalah merenungi kesalahan kita, dosa kita. Sejauh mana kita bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah yang harus kita inginkan. Pembelajaran yang kelima adalah pengorbanan Yesus untuk manusia menjadi pengingat betapa besar cinta Allah bagi kita dan pentingnya tetap memegang kuat ya iman kita di tengah berbagai cobaan yang dihadapi. Nah, jadi di sini dikatakan pengorbanan Yesus untuk manusia menjadi pengingat betapa besar cinta Allah bagi kita dan pentingnya tetap memegang kuat ya iman kita di tengah-tengah cobaan yang kita hadapi. Itu jadi kasih Allah begitu besar dunia ini sehingga Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus
supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, abadi, dan sejati. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Pertama tadi makna, pesan moral, dan pembelajaran. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita tentang kematian Yesus di kayu salib? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, ya, apa arti pengorbanan Yesus bagi kehidupan sehari-hari kita saat ini? Apa arti pengorbanan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini? Ya, apa? Nah, di sini kita lihat bahwa pengorbanan Yesus Kristus memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para pengikutnya. Jadi khususnya bagi pengikutnya atau orang yang percaya kepadanya. Jadi boleh dikatakan pengorbanan Yesus itu memiliki makna yang penting. Dalam Alkitab kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat 8. Apa yang dikatakan? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena kita masih berdosa. Ya. Kristus telah mati untuk kita. Jadi tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Apa maksud daripada ayat ini? Kita lihat. Ayat ini menegaskan bahwa pengorbanan Yesus adalah bentuk kasih Allah yang tak terbatas pada umat manusia. Bahkan ketika kita belum layak menerimanya. Jadi begitu besar kasih Allah kepada manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk memahami dan mengalami kasih, berkorban bagi orang lain, menciptakan dampak positif di masyarakat yang kita tempati. Ini adalah merupakan dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk memahami dan mengalami kasih, berkorban bagi orang lain. Kasih agape, mengorbankan diri tanpa mengharapkan balasan. Itulah kasih agape. Dan juga berdampak positif di tempat yang kita diami, berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita berhubungan atau mengenal atau kenal dan bisa tahu Allah adalah dari kasih. Kalau orang yang tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jangan harap kau bisa mengenal Allah kalau kau tidak memiliki kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih sama dengan tidak mengenal Allah. Jadi karakter Allah adalah kasih. Kemudian apa dampak daripada kasih itu? 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan kasihanilah sungguh-sungguh sesamamu, karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa.
Jadi kalau kita sudah mengasihi seseorang, walaupun tadinya kita benci atau dia benci sama kita, begitu kita mengasihi dia, dosa terhadap dia itu sudah selesai, tertutup. Itulah makanya dikatakan kasih bisa menutupi dosa. Nah, kasih itu juga berada dalam diri manusia. Kalau kita lihat ada 3 hal yang berada dalam kedirian jati diri manusia. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, ya, ada 3 yang tetap dalam diri manusia. Pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Tetapi dari yang ketiga ini, kasihlah yang lebih besar, karena itu adalah karakter daripada Allah. Di bumi juga kita saling mengasihi, dan hukum yang utama dikatakan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu, untuk mencintai Allah dari segenap unsur yang ada dalam diri kita. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi tadi ada 3 dalam diri manusia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kasih yang lebih besar. Di surga pun kasih masih berlaku. Di dunia pun kasih tetap berlaku. Tapi kalau iman, percaya, hanya di dunia. Setelah kita berada di Yerusalem yang baru, tidak ada lagi di sana iman. Karena di sana Allah sendiri sebagai baik suci di sana. Kemudian pengharapan ada di dunia, ya, di dunia. Maka dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya, dan tabah dalam penderitaan atau kesusahan, dan jangan jemu-jemu berdoa. Itu. Nah, jadi antara iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar, karena di dunia juga ada kasih, di surga pun ada kasih. Tapi kasih yang paling besar adalah kasih agape. Itulah kasih Yesus Kristus mati di kayu salib pada hari ini. Dia berkorban tanpa ada salah, tanpa ada balas. Hanya pengabdian untuk mencontohkan bahwa kita pun sama seperti dia. Itulah yang bisa kita lihat, ya, dalam pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah kesedihan. Jadi bagaimana cara kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah kesedihan? Kalau kita bersedih, apakah kita bisa setia, atau malah kita putus asa, atau malah kita tidak lagi percaya? Nah, bagaimana cara kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah kesedihan? Kita lihat di sini. Kesetiaan kepada Tuhan di tengah, ya, tentang kesedihan merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya. Dan mungkin pada kita yang berusia lanjut, berumur lanjut 70 tahun ke atas, ya, itu adalah menghadapi banyak ujian. Karena, ya, kita bisa stres, tidak punya kawan lagi, ditinggalkan oleh teman-teman,
Dan juga kadang-kadang anak pun hanya seadanya, kita merasa sedih. Nah, tapi apa yang harus kita jalankan? Selalu tetap berhubung dengan Tuhan, dekat dengan Dia. Itulah yang menggendong kita sampai kita dapat uban, selalu menemani kita. Nah, dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan ya, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi setiap orang yang patah hati, ingat, Tuhan itu dekat padamu. Jadi jangan kamu ragu, jangan kamu putus asa kalau kamu patah hati. Karena dikatakan di sini, Tuhan dekat bagi orang yang patah hati. Dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wah, ini sangat enak ya. Ada jaminan dari Tuhan. Tuhan dekat pada orang yang patah hati dan menyelamatkan jiwanya yang remuk. Yang sudah remuk, artinya sudah tidak ada harapan, diselamatkan oleh Tuhan. Inilah jaminan cara kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kemudian ayat ini ya mengingatkan kita bahwa Tuhan menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami kesedihan dan kesulitan. Jadi kehadiran Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Kita terhibur kalau sudah Tuhan hadir di dalam kesulitan yang kita hadapi. Ya. Kemudian kekuatan dan penghiburan dan kekuatan sehingga kita dapat tetap setia dan bertahan dalam iman, kehidupan dalam situasi sulit. Jadi meskipun dalam situasi sulit, kita bisa tetap bersatu dengan Tuhan. Ya, artinya bahwa Tuhan menjadi penolong ya bagi orang yang sedang mengalami kesedihan dan kesulitan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah jaminan bagi kita dan cara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur ya pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita hatiku dan terang di jalanku. Jadi kalau sudah Dia sebagai pelita dan terang di jalan kita, kita teringat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, jalan di padang gurun, di pegunungan, dan walaupun malam siang mereka tetap berjalan selama 40 tahun. Tidak pernah berhenti ya. Berhenti pada saat mereka istirahat. Tapi malam pun mereka berjalan. Karena apa? Karena pada waktu siang terik matahari, tiang awan akan melindungi mereka. Pada waktu malam hari, mereka tetap berjalan karena ada tiang api sebagai penunjuk. Walaupun pada saat itu belum ada listrik, ya, belum ada lampu penerangan segala macam, tapi tiang api datang dari surga. Itulah ya, mujizat dari Tuhan Allah. Apakah kita tidak percaya hal itu? Harus percaya. Kenapa? Karena 40 tahun berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Di padang gurun. Ada malam, ada siang, ada terik, ada gelap. Coba. Pada saat terik matahari, tiang awan melindungi mereka. Pada saat malam hari, tiang api menuntun mereka. Jadi dikatakan, maka Mazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku.
Itu semua adalah bersumber dari firman Allah. Karena Allah sendiri yang turun dalam menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan dari Mesir. Nah, jadi itulah pembelajaran atau pertanyaan yang kedua sebagai jawaban. Cara kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di tengah tantangan yang sulit. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan walaupun masa-masa sulit. Pertanyaan ketiga, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menjaga iman ketika menghadapi penderitaan? Nah, langkah yang konkret, yang jelas, apa yang kita lakukan pada saat kita mengalami penderitaan? Dalam menghadapi penderitaan, penting bagi setiap orang percaya untuk tetap menjaga iman mereka dengan berpegang pada firman Tuhan dan janji-janjinya. Jadi penderitaan seringkali menjadi kegiatan bagi iman kita atau ujian. Jadi penderitaan itu bisa menjadi ujian bagi iman kita. Contoh yang sempurna penderitaannya adalah Ayub. Ayub. Hartanya habis, anaknya semua meninggal, dan dia sakit borok. Penderitaan yang sempurna, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi penderitaan itu adalah ujian. Begitu dia tahan uji, apa yang terjadi? Hartanya 2 kali lipat, anak-anaknya semua kembali seperti semula. Itulah yang lulus dalam ujian. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita diuji langsung putus asa atau mengambil jalan pintas? Jalan pintas artinya tidak lagi setia kepada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan, atau mencari pelarian-pelarian lain di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, di sini tadi diingatkan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Nah, dalam menghadapi penderitaan, penting bagi setiap orang percaya untuk tetap menjaga iman mereka dengan berpegang pada firman Tuhan. Kita lihat dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 6 sampai dengan 7. Dikatakan, jangan khawatir tentang apapun juga, dan sampaikanlah keinginanmu, permohonan, doa kepada Tuhan. Kita sampaikan. Kita khawatir, kita worry, kita ragu, sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Karena dalam Mazmur 50, pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan, panggillah aku jika engkau di dalam kesesakan, supaya aku melepaskan engkau, supaya engkau memuji aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, jo ma'au ditiki hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho ahu. Itulah dasar kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Saling mendorong, saling berhubungan, dan saling menolong. Itulah tugas kita di dalam hidup ini. Nah, sehingga kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia bagi kita, tapi merupakan kegembiraan bagi kita. Dan kegembiraan itu tidak bisa diambil oleh siapapun
dari kita, dan kita yang memilikinya secara utuh. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan orang lain. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Ada orang, ini sebagai ada Jumat Agung. Mungkin ada lebih penting, pariwisata karena libur 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, ini kesempatan untuk rekreasi. Jumat Agung dari dulu sudah ada, buat apa? Udahlah, itu sudah penting. Jangan seperti itu. Di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti orang lain. Yang cinta duniawi pasti meninggalkan pertemuan karena lebih baik hiburan bersama dengan keluarga daripada mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita kebaktian agung, bahkan persiapan sebelum hari HAM besok, kita sudah di-manage dalam iman selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama, kedua, dan ketiga menceritakan semua perjalanan Yesus pada saat dia mulai ditangkap, disiksa, dan mati di kubur. Itulah yang perlu kita renungkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebiasaan orang lain. Itulah pedoman kita. Jangan sampai kematian Tuhan Yesus sia-sia bagi kita. Tapi kematian Yesus Kristus adalah merupakan cambuk bagi kita untuk lebih yakin dan percaya bahwa kita pun sama seperti Yesus, mati, dikuburkan, dan bangkit di hari yang ketiga. Itulah harapan kita, percaya kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus masih ada di dunia, dia sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan pernah kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan pernah kehausan. Jadi Yesus menyampaikan antara kehidupan kita, antara haus dan lapar. Apakah haus dan lapar itu jasmani? Tidak. Yesus menjanjikan tidak lapar dan tidak haus adalah secara spiritual, rohani kita. Rohani kita dijamin hidup selama-lamanya. Tidak pernah lapar, tidak pernah haus, hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan menguatkan kita untuk tetap eksis, percaya dan yakin kepada Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.